Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-159. Hari ini kita akan melakukan kajian masih terkait dengan kehidupan di alam barzah. Ada dua pertanyaan yang akan kita jadikan materi kajian pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada seorang kawan yang mempertanyakan berita dari sebuah hadis, di mana hadis itu menceritakan bahwa orang-orang yang meninggal, khususnya para syuhada, arwahnya itu dimasukkan ke dalam burung berwarna hijau yang beterbangan di surga. Hadis ini hadis sahih, banyak dikutip oleh para ulama, termasuk dikutip dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang ulama besar, ulama salaf, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ketika ini dipertanyakan kepada saya, maka saya bilang mari kita cocokkan, kita cross check dengan berita dari dalam Al-Quran Al-Karim. Itu adalah tema yang pertama. Yang kedua, di dalam forum kita ada yang mempertanyakan, atau mungkin lebih tepatnya menyanggah, memberi sudut pandang yang berbeda, bahwa menurut dia alam barzah itu sesungguhnya tidak ada. Tidak pernah diceritakan oleh Al-Quran. Barzah diceritakan oleh Al-Quran menurut dia adalah dengan makna dinding pembatas, bukan alam di mana seseorang yang sudah mati mengalami kehidupan di sana. Menurut dia, orang yang mati ya memang sudah mati. Lawan kata dari hidup, mati adalah tidak hidup menurut dia. Dan yang kedua, alam barzah tidak pernah diperkenalkan, diberitakan oleh Al-Quran, kecuali hanya sebagai pembatas antara kehidupan di dunia dengan alam kematian, atau dari alam kematian menuju alam kebangkitan. Oke, sahabat sekalian, ini adalah dua tema yang menarik yang akan kita jadikan satu dalam kajian kita di episode kali ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama yang mempertanyakan terkait dengan arwah para syuhada yang dimasukkan ke dalam perut burung yang berwarna hijau yang beterbangan di surga. Dari mana sumbernya? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Dalam sebuah riwayat, seorang tabi'in bernama Masruq pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang tafsir firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, arwahuhum fi jawfi toiri khudur, laha qonadhilu mu'allaqatu bil arshi. Tasrohu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fattala'a ilaihim rabbuhum tila'a faqala hal tashtahuna syai'an qalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrohu minal jannati haitsu syi'na fa fa'ala dhalika bihim salasa marrat falamma ra'a annahum la yutraku min ayyus'alu qalu ya Rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra. Falamma ra'a an laisa lahum hajatu turiku. Roh-roh mereka, para syuhada itu, berada di perut burung hijau. Burung itu memiliki sarang yang tergantung di bawah arsy. Mereka bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya. Kemudian Allah memperhatikan mereka dan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan? Sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan. Namun Allah selalu menanyai mereka,
sampai 3 kali. Sehingga ketika mereka merasa akan selalu ditanya, mereka meminta, "Ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan roh kami ke jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya." Ketika Allah melihat mereka sudah tidak butuh apapun lagi, mereka pun ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim nomor 1887. Sahabat sekalian, hadis ini adalah hadis sahih yang disahihkan atau masuk dalam klasifikasi sahih Imam Muslim. Hadis ini sering dikutip oleh para ulama untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi arwah para syuhada. Ada 3 hal yang ingin saya lakukan pengkritisan terhadap hadis ini. Yang pertama adalah penggunaan kata arwah untuk menggambarkan jiwa-jiwa para syuhada itu. Sangat menarik bahwa hadis ini menggunakan arwahuhum, arwah, roh para syuhada. Hal ini sesungguhnya berselisihan dengan berita dari dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menggunakan istilah roh dalam bentuk jamak, yaitu arwah, roh-roh para syuhada, atau roh-roh para hamba, atau roh-roh para orang-orang yang meninggal dunia, tidak pernah ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kata roh itu digunakan dalam bentuk tunggal, dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk jamak. Nah, kita sudah pernah membahas tentang hal ini, bahwa roh itu memang tunggal belaka. Roh kita, roh saya dengan roh Anda, dengan roh siapapun sesungguhnya adalah sama. Karena roh itu adalah eksistensi atau sebagian dari eksistensi ketuhanan yang ditiupkan, dimasukkan ke dalam cikal bakal makhluk hidup. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan sebagian rohnya kepada makhluk yang sedang diciptakan, makhluk hidup itu. Misalnya manusia ketika diciptakan di dalam rahim. Jadi sahabat sekalian, penggunaan kata arwah untuk menggambarkan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, yang gugur di jalan Allah, para syuhada itu berselisihan dengan Al-Quran. Jadi yang dimaksudkan oleh periwayat dari hadis ini sesungguhnya mungkin bukan roh tetapi jiwa. Nah, ketika jiwa, maka istilahnya di dalam Al-Quran tidak menggunakan roh atau arwah, melainkan menggunakan kata nafs. Nafs adalah bentuk mufradnya atau tunggalnya, sedangkan anfus adalah bentuk jamaknya. Itu adalah poin yang pertama, bahwa hadis ini menggambarkan orang yang sudah mati itu dengan menggunakan kata arwah, tetapi yang demikian ini tidak kita dapati di dalam Al-Quran Al-Karim. 1. Yang kedua, digambarkan oleh hadis ini bahwa jiwa orang yang sudah meninggal, khususnya para syuhada, itu dimasukkan ke dalam perut burung berwarna hijau. Nah, di sini terjadi perselisihan lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya spesifikasi yang khusus dari makhluk hidup adalah pada jiwanya. Antara saya dengan Anda, jiwa kita itu berbeda. Badan kita berbeda, jiwa kita berbeda, tapi roh kita sama. Pernah kita analogikan dengan komputer. Komputer itu hardware-nya, ya, perangkat kerasnya berbeda-beda antar komputer satu dengan komputer lain. Itu ibaratnya jasad kita berbeda-beda. Yang kedua, jiwanya. Kalau dalam komputer adalah software-nya, programnya. Berbeda-beda, komputer saya dengan komputer Anda bisa diinstal dengan program yang berbeda-beda. Atau dalam manusia, jiwa kita berbeda-beda. Karena jiwa itu dibentuk melalui pendidikan. Lahir, dididik oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh sekolah, oleh gurunya, dan seterusnya. Maka memiliki jiwa yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki jiwa yang berbeda. Tetapi pada komputer 1, komputer 2, komputer 10, dan yang lain-lainnya memiliki roh yang sama, yaitu listrik. Yang sama, dicolokkan dimanapun Anda mencolokkan
komputer itu, maka listriknya sama. Nah, pada manusia yang berbeda badan, berbeda jiwa, itu rohnya sama. Karena itu di dalam Al-Quran penggunaan kata roh tidak ada bentuk jamaknya. Wa nafakha fihi min rohihi. Allah meniupkan sebagian rohnya. Roh kita sama. Karena itu sahabat sekalian, antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, jiwanya berbeda. Maka kalau kemudian jiwa seorang syuhada yang sudah meninggal dimasukkan ke dalam makhluk hidup yang lain, misalnya burung yang berwarna hijau, di sini terjadi konflik antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Al-Quran tidak pernah menceritakan adanya jiwa bisa dimasukkan ke dalam makhluk hidup yang lain. Kalau di agama lain ada disebut sebagai reinkarnasi. Jiwa manusia masuk ke manusia yang lain. Atau jiwa manusia masuk kepada makhluk hidup yang lain, kepada binatang tertentu, dan seterusnya. Tetapi di dalam Islam tidak. Di dalam Islam jiwa si A itu berbeda dengan si B, dengan si C, dan seterusnya, tidak bisa dicampur adukkan. Yang bisa dimasukkan ke dalam makhluk hidup itu adalah roh, yaitu potensi ilahiyah, potensi yang menghidupkan cikal bakal makhluk hidup itu saat diciptakan, ditiupi roh sehingga dia menjadi hidup dan memiliki sifat-sifat kehidupan lainnya. Oke sahabat sekalian, maka yang kedua terkait dengan hadis itu kita mengkritisi Al-Quran ya, atau hadis ini berselisihan dengan Al-Quran dalam arti ada berita memasukkan jiwa makhluk hidup manusia kepada makhluk hidup yang lain. Dua. Yang ketiga, hadis ini juga berselisihan dengan Al-Quran dengan mengatakan bahwa di alam barzah itu ada surga. Sehingga para syuhada yang meninggal dunia, yang gugur itu katanya rohnya, arwahnya atau mungkin maksudnya jiwanya dimasukkan ke dalam burung yang berwarna hijau dan burung itu berterbangan di surga. Nah sahabat sekalian, ini yang tidak digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan surga di fase alam barzah. Karena yang digambarkan oleh Al-Quran di fase alam barzah itu adalah hanya ditampakkan saja neraka dan surga pada pagi dan petang hari. Kenapa? Karena surga dan neraka itu bukan berada di alam barzah, melainkan berada di alam akhirat. Nanti setelah manusia yang meninggal di alam barzah itu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, barulah bisa dimasukkan ke surga atau ke neraka. Oke ya, ini adalah pertanyaan yang pertama yang sudah kita coba kritisi dengan pendekatan informasi dari dalam Al-Quran dan ternyata berselisih. Sehingga saya termasuk yang tidak menggunakan hadis ini, melainkan langsung saja mengambil berita dari Al-Quran. Apa berita Al-Quran? Sangat banyak ayat yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Tetapi dua di antaranya, yang pertama menggambarkan bahwa jangan kau kira orang-orang yang gugur, para syuhada, yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu sesungguhnya tetap hidup, tapi kalian tidak menyadarinya. Nah ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ayat ini menggambarkan dengan imajinasi yang sederhana bahwa para syuhada yang gugur di jalan Allah itu jangan kau kira mereka mati, mereka itu hidup, cuman kalian tidak menyadarinya. Sehingga imajinasi kita tidak dibawa kepada suatu kondisi yang berbeda dengan kondisi jiwa seseorang yang sudah meninggal. Misalnya dimasukkan ke dalam binatang atau burung berwarna hijau dan seterusnya. Tidak ada di dalam Al-Quran. Imajinasi kita tetap terikat dalam bentuk kemanusiaan. Yang kita sudah membahas ini sebagai badan halus, badan energial, atau badan gelombang.
Dan yang kedua, Al-Quran mengatakan di ayat yang berbeda. Misalnya surat Yasin ayat 52, bahwa mereka nanti pada saat dibangkitkan itu seperti dibangunkan dari tempat tidurnya. Sehingga lagi-lagi Al-Quran menggambarkan dengan imajinasi yang sederhana, bahwa orang yang mati itu seperti orang yang tertidur. Dan kelak ketika dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kuburnya itu, mereka akan berkata bahwa mereka seperti dibangunkan dari tidurnya. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqul mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kuburan kami. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi marilah kita kembalikan pemahaman kita, persepsi kita, imajinasi kita terkait dengan kehidupan di alam barzah itu berdasarkan informasi valid dari dalam Al-Quran Al-Karim. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Terkait dengan pertanyaan yang kedua sekarang. Ada sebuah ungkapan atau sanggahan di dalam forum kajian kita yang dia berpendapat bahwa alam barzah itu sesungguhnya tidak ada karena tidak pernah diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim. Kemudian dia mengutip menunjukkan penggunaan kata barzah itu. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang zalim itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada dinding barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini menceritakan kondisi seseorang yang berdosa, yang zalim saat mengalami kematian. Ketika dia sudah mengalami kematian, badannya hancur, jiwanya masuk ke alam barzah, maka dia mengatakan, Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan, Tuhanku kembalikan saya ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal kebajikan yang dulu aku tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan di situ, kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu tinggal ucapan saja yang diucapkannya. Nah, kemudian di sini ada kalimat terkait dengan barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Maka di belakang dia dan di belakang dia wa min waraihim, di belakang mereka itu barzahun, ada barzah, ada dinding pembatas. Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Ayat ini digunakan oleh teman kita, sahabat kita di dalam forum kajian kita untuk menggambarkan bahwa barzah itu sesungguhnya cuma dinding saja. Karena itu digambarkan ketika dia mengalami kematian, dinding itu digambarkan sebagai di belakangnya. Wa min waraihim, bukan di depannya, tetapi di belakangnya. Kenapa di belakangnya? Karena orang yang meninggal ini sudah melewati batas dinding itu, sehingga dinding pembatas itu berada di belakangnya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Nah, di sini sesungguhnya ada kontradiksi dari argumentasi yang disampaikan oleh teman kita itu, bahwa dinding pembatas yang namanya barzah itu hanya sebatas dinding. Tetapi sesungguhnya memang kata barzah yang bermakna dinding itu digunakan, dipinjam untuk menggambarkan kehidupan setelah melewati barzah itu. Karena ternyata di sini ada durasi kehidupan.
Yaitu setelah melewati barzah, dinding barzah itu ada sebuah durasi waktu sampai datangnya hari kebangkitan. Berarti di situ ada sebuah alam, ada ruang dan waktu yang terbentuk antara barzah, dinding pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan sesudahnya atau kematian itu, sampai dengan datangnya hari kebangkitan dihidupkan lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai alam barzah. Memang ketika mengacu hanya kepada kata barzah, makna letterlahnya adalah dinding. Tetapi karena di situ ada ruang dan durasi waktu sampai datangnya hari kebangkitan, maka di situ boleh disebut sebagai alam. Alam apa? Nah, dikaitkan dengan dinding pembatas antara dunia dengan kehidupan sesudah mati itu, tetapi belum datang hari kiamat, disebutlah sebagai alam barzah. Nah, Al-Quran menyebut di antara dinding barzah dengan hari kebangkitan nanti itu, ada kehidupan di situ. Yang ini menjadi argumentasi kedua dari teman kita di dalam forum, bahwa mati itu ya mati, lawannya hidup. Tetapi Al-Quran dengan sangat jelas menggambarkan, jangan kau kira mereka itu mati. Mereka itu hidup, cuman kalian tidak menyadarinya. Ya, kita sudah mencuplik itu atau membaca ayat itu di dalam surat Al-Baqarah 154, ya, di bagian yang sebelum ini. Jadi sesungguhnya ada kehidupan. Al-Quran menegaskan jangan kau kira orang yang mati itu mereka mati, tetapi mereka tetap hidup, bahkan mendapat rezeki dari sisi Allah. Digambarkan dalam surat Ali Imran 169 dan 170. Jadi mereka hidup di sisi Allah, mendapat rezeki di sebuah alam sesudah kehidupan dunia, tetapi belum mencapai kehidupan akhirat. Di sana ada durasi waktu, di sana ada ruang, dan mereka hidup, dan mereka mendapatkan rezeki itu. Sehingga kita menyebutnya sebagai alam barzah. Oke, sahabat sekalian, jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, bahwa alam barzah itu ada, karena dikabarkan oleh Al-Quran dengan sangat jelas, sangat gamblang dalam sejumlah informasi atau ayat-ayat di berbagai surat. Yang kedua, bahwa di alam barzah itu jangan kau katakan orang yang mati itu mati, tetapi mereka tetap hidup, baik itu para syuhada maupun orang-orang berdosa yang digambarkan ketakutan pingin kembali ke dunia. Jadi di alam barzah itu mereka tetap hidup. Yang ketiga, alam barzah ini adalah alam menunggu keluar dari dunia atau lepas dari dunia masuk ke alam barzah, tetapi menunggu datangnya hari kiamat. Itulah kondisi, posisi alam barzah di dalam fase-fase kehidupan drama manusia. Yang keempat, di alam barzah itu tidak ada surga dan neraka, karena surga dan neraka adanya di alam akhirat. Maka Al-Quran yang menceritakan bahwa orang-orang yang berada di dalam alam barzah itu cuma ditampakkan saja kepada mereka. Orang jahat ditampaki neraka, orang yang berpahala ditampaki surga. Maka ketika terkait dengan tema kita hari ini, apakah orang-orang yang sudah gugur di jalan Allah itu arwahnya dimasukkan ke dalam burung yang berwarna hijau dan beterbangan di surga, itu tidak menemukan pijakannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Terkait dengan surganya, ternyata surganya tidak ada di alam barzah, karena surga itu adanya di alam akhirat. Oke ya sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita kali ini dengan tema-tema yang sangat menarik ini, masih dalam kehidupan alam barzah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji dalam kesempatan ini bisa melengkapi pemahaman kita dari dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menginformasikan, menggambarkan kehidupan di alam barzah. Sebuah alam sesudah kematian, tetapi tidak disebut sebagai alam kematian, melainkan tetap disebut sebagai alam di mana kita akan tetap hidup di sana. Seperti orang tidur belaka, bisa bermimpi baik, bisa bermimpi buruk, dan pada hari kebangkitan kita akan dibangunkan semua untuk menghadapi hari pengadilan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.